Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan KTP dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Langsung saja kita ke New Project. Teman-teman bisa lihat tampilannya. Ketika tampilannya sudah begini, teman-teman bisa mengklik Windows Forms Application dan nantinya otomatis project yang teman-teman akan buat dia akan tersave Windows Application 12. Tapi di sini saya mau ganti nama project saya menjadi teman-teman tinggal klik OK. Jadi inilah tampilan awal dimana ketika kita mau membuat project dalam suatu aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Nah, kita tarik saja ini, perbesar formnya, kita sesuaikan saja dengan project yang akan kita buat. Jadi karena di sini kita mau membuat sebuah KTP, di sini kita membutuhkan yang namanya label. Label ini dia berada di toolbox, bisa dilihat di samping kiri. Label kita tarik, terus di sini kita membutuhkan banyak label, jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kita copy paste. Kita bisa atur saja di sini sesuai format KTP pada umumnya. Jadi di sini saya sudah menyusun label-label ini sebagaimana susunan KTP pada umumnya. Kemudian di sini saya mau mengganti teks-teks dari setiap label ini. Di sini saya sesuaikan saja, saya mengikut pada KTP yang akan kita buat. Kita tekan saja pada label 1, terus kita ke property. Di sini ada teks label 1. Kita ganti jadi kemudian pada label 2 kita lakukan terus menerus ke label selanjutnya dengan hal yang sama seperti pada label 1 dan label 2. Di sini kita tinggal sesuaikan saja pada KTP kita. Di sini saya sudah mengganti teks pada label tadi. Sudah semua saya ganti, dimana saya sesuaikan dengan KTP yang akan kita buat. Kemudian di sini kita memerlukan lagi yang namanya text box. Saja terus karena kita membutuhkan banyak dan kita sesuaikan dengan label yang kita sudah ganti teksnya tadi, jadi untuk mempersingkat waktu saya copy paste saja text boxnya. Di sini saya sudah menyesuaikan
text boxnya pada label-labelnya sesuai. Sebelumnya untuk label yang kita sudah ganti teksnya tadi seperti ini, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini dia bersifat permanen, di mana dia berfungsi hanya untuk menampilkan teks saja. Jadi di sini dia tidak bisa lagi kita mengedit atau mengubah teksnya. Beda halnya dengan text box. Text box ini dia memang pada dasarnya dia berfungsi untuk memasukkan data, yang dimana datanya itu dia berpatokan pada label ini tadi. Mana misalkan nick, dia masukkan nick. Di sini dia bisa diedit. Kemudian di sini kita membutuhkan yang namanya picture box. Dia ada di toolbox. Tarik kan, kita tinggal sesuaikan saja ukurannya. Terus kita ke toolbox lagi dan kita membutuhkan yang namanya button. Di sini kita butuh 2. Oke. Lalu kita ganti saja teksnya menjadi pilih foto. Kemudian pada button 2 kita ganti menjadi cetak. Oke. Jika tampilannya sudah seperti ini, kemudian kita akan mengganti background dari from ini, dimana kita mengambil background KTP. Kita klik ini, terus ke property, terus di sini ada yang namanya kita terus. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita aktifkan yang namanya local resource, terus import. Nah, kita tinggal mencari file yang kita sudah save. Ini. Nah, KTP. Oke. Jika tampilan awalnya seperti ini, kita ke background ulang, terus kita memakai yang namanya strip. Nah, nanti dia ukuran backgroundnya itu dia menyesuaikan dengan formnya ini. Kemudian form 1 selesai, kemudian kita bergeser ke form 2. Kita tinggal ke project, ada Windows Form, kemudian Windows. Nah, di sini kita perbesar. Oke. Oke. Pada form 2 di sini text boxnya ini kita hapus dan kita ganti menggunakan label, karena di form 2 ini kan dia sebagai outputnya nanti ketika kita panggil pada codingannya. Nah, di form 1 ini dia sebagai input. Kemudian kita hapus saja. Jika kita sudah menghapus text boxnya, di sini kemudian kita mengambil yang namanya label ke toolboxnya. Kita
kita sesuaikan saja banyak labelnya dengan label ini, label yang kita suka. Di sini kita sesuaikan saja labelnya. Oke, di sini saya sudah menyesuaikan semua label-labelnya ini sudah tersusun dengan rapi. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama seperti form 1, di mana kita di sini mengganti background menggunakan background KTP. Nah, kita lakukan juga hal yang sama, sesuaikan ukurannya supaya backgroundnya dia menyesuaikan. Kemudian di sini from 1 dan from 2-nya sudah clear, jadi di sini kita tinggal membuat codingannya. Kita tinggal tekan cetak. Nah, oke. Langsung saja sebelum kita memulai atau mengcoding codingan intinya, di sini kita perlu menambahkan yang namanya from 2 titik. So, mengapa ini perlu kita tambahkan? Karena nantinya from 2-nya ini ketika dipanggil nanti dia bisa ditampilkan di layar. Jadi antara from 1 dan from 2 dia bisa saling menampilkan. Nah, ketika kita tidak memakai yang ini yang kita ketik tadi from 2 so, maka dia otomatis yang tertampil itu ketika kita panggil nanti hanya pada from 1. Karena di sini kita menggunakan dua from, yaitu from 1 atau from utama dan from 2 atau from tambahan. Jadi kita di sini menggunakan yang namanya from so agar nanti dia bisa tertampil. Oke, lanjut. Enter. From 2. Di sini teman-teman bisa lihat di sini pertama kita panggil dari label 17 dimana di from 2-nya atau from tambahannya, karena di sini kan kita disebut sebagai outputnya nanti. Jadi pertama itu kita panggil outputnya, kemudian disusullah dengan inputnya. Nah, jadi dengan kata lain tempatnya dulu, wadahnya dulu, baru disusullah dengan isinya. Oke, kita tinggal copy paste saja agar cepat. Oke, di sini saya sudah menyesuaikan labelnya. Di sini dari 17 sampai 30, kemudian textboxnya dari textbox 1 sampai dengan textbox 14. Di sini saya sesuaikan pada from 1 dan from 2-nya. Sebelumnya kita ke from 1, kemudian kita ganti nama yang ini, picture box 1. Sebenarnya pada textbox ini dia tidak perlu kita mengganti namanya, dengan catatan ketika kita panggil nanti pada codingannya dia harus sesuai dengan nama yang kita tetapkan di properti ini.
Ini saya ganti namanya menjadi, di sini dia tidak boleh ada spasi. Kemudian kita ke form 2, sama halnya kita lakukan hal yang sama. Oke, kita kembali pada codingannya. Sini kita masukkan nama foto yang kita ubah tadi. Kita masukkan pertama itu Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat codingannya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya open file, filter, image file, JPG dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di sini foto yang akan kita tambahkan ke text box nanti, ketika kita membuka file, maka filenya itu dia bisa mengakses ke empat ini. Kemudian di if open file show dialog windows from dialog result of, di sini maksudnya ketika kita menekan OK, nantinya fungsi if-nya itu dia akan berjalan. Sebaliknya ketika nanti kita menekan cancel, maka fungsi if-nya itu dia tidak akan berjalan. Kemudian ada foto mita1 image from file, open file, file nama. Di sini maksudnya bahwa foto yang akan kita pilih nanti di file, nanti dia akan dimasukkan ke text box yang dimana kita beri nama foto mita1. Yang kedua, foto mita1 size mode, picture box size mode. Ini maksudnya bahwa foto yang akan kita pilih ke file nanti, dia ukuran fotonya itu dia bisa menyesuaikan sesuai kotak yang kita sudah buat. Jadi dia mengikut. Oke. Di sini kita coba running saja program yang kita sudah buat. Coba running. Nah, ketika kita merunning programnya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini kita mengisi saja text box-nya, kita isi sesuaikan. Nah, di sini kita sudah mengisi semua data-datanya. Di sini tinggal kita pilih foto, untuk masukkan fotonya. Tinggal klik saja terus. Nah, jadi ini tampilannya. Ketika sudah begini, kita klik cetak. Oke. Maka dia akan tertampil seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pembuatan KTP menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Jika ada salah penjelasan atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.